Tertib ini akan ditetapkan oleh musyawarah partai. Ditetapkan Tulungagung 19 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah atau tanggal 8 Juli 2023 Masehi. Panitia musyawarah partai Nahdlatul Ulama Tulungagung Maulana Mujonegoro masa khidmah 2023-2028. Pimpinan sidang Ketua Muhammad Zainul Kiram, Sarjana Hukum, Sekretaris Mu'allim Imron. Terima kasih. Tidak ada yang mengusulkan dan menyatakan, berarti sudah sah menjadi tata tertib musyawarah ranting Nahdlatul Ulama ranting NU. Terima kasih disampaikan. Tentunya ini nanti akan menjadi acuan kita dalam proses surat sampai nanti selesai. Bapak Ibu peserta sidang atau peserta musyawarah yang saya hormati, selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh pengurus ranting. Dan nanti sebelum acara pemilihan pengurus ranting menyatakan dimisioner untuk masa khidmat 2018-2023. Tetapi tanggung jawabannya setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian program kerja kepada yang bertugas atau Ketua Ranting NU Tulungagung depan Roy Surya depan saya ini ya hari Tazia Sari sampai Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para ulama, para kiai dan seluruh penjajah, sesepuh ini semuanya, tim Musran Baitul Gono, Bapak Desa, Bapak Suryanto, dan sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus ranting Nahdlatul Ulama masa khidmat 2018-2023. Bab 1, pendahuluan. Dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya dan inayahnya pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2023. Alhamdulillah kita semua dapat menjalankan kegiatan musyawarah ranting Musran DRNU Tulungagung Maulana dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam tidak lupa kami hancurkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami haturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran peserta konferensi dan tamu undangan yang secara tulus ikhlas berkenan menghadiri undangan kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa selain berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami melaporkan
kegiatan pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat 2018-2023 yang selanjutnya disebut laporan pertanggungjawaban atau LPJ sebagai gambaran nyata tentang pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah kerja Musker pengurus ranting Gunung Agung masa khidmat 2018-2023. Ada 4 bidang harapan BLNU, harapan yang diperhatikan dan senantiasa harus diperjuangkan. Hal ini merupakan amanat Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Yang pertama adalah bidang ad-diniyah, bidang keagamaan. Yang kedua bidang tarbiyah, yaitu pendidikan. Yang ketiga adalah bidang sosial, dan yang keempat adalah bidang ekonomi. Secara sinergi bersama pengurus program NU dalam bidang keagamaan banyak dilakukan oleh Suriah, lembaga dakwah NU. Pelaksanaan program pendidikan, ekonomi, dan sosial dilaksanakan oleh lembaga lajnah dan badan otonom yang ada. Sedangkan peranan pengurus NU dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi adalah yang bersifat prinsip dan yang bersifat koordinasi dan konsultasi dalam tataran nasional. Bab yang kedua, pelaksanaan program kerja. Diakui atau tidak, dalam perjalanan sebuah organisasi tidak hanya memerlukan program-program yang telah dicanangkan dan disepakati sebelumnya dan suatu kewajaran dalam berorganisasi. Dibutuhkan program kerja yang lahir dari suatu kebijakan atas dasar pemikiran yang mendalam terhadap perkembangan dinamika kondisi yang berada di masyarakat. Hasil analisis dan evaluasi pengurus NU Tulungagung menunjukkan bahwa tidak semua program kerja dapat dilaksanakan dengan baik atau sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi belum memberikan hasil yang optimal atau masih harus banyak penyempurnaan. Ada salah satu hal yang sangat mempengaruhi perjalanan kegiatan NU Tulungagung. Di samping belum punya tempat yang permanen sebagai kantor, juga ada beberapa personil dari jajaran Suriah yang telah wafat dan ada yang tidak aktif karena berbagai kesibukan yang menyita waktu sehingga belum sempat untuk aktif dalam kegiatan PLNU. Selain itu ada beberapa program kerja yang telah atau sedang dilaksanakan bukan merupakan amanah besar masa khidmat 2018-2023. Namun kegiatan tersebut kemudian diminati oleh jamaah, dan yang menjadi dasar pelaksanaan program ini adalah hasil keputusan rapat harian atau pleno yang merupakan respon dari situasi atau kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini akan kami sajikan beberapa pelaksanaan program yang dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, bidang keagamaan. Program kerja di bidang keagamaan merupakan bidang konsentrasi utama yang perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya. Dalam kaitannya pelaksanaan program keagamaan ini peran Suriah, lembaga dakwah, dan lembaga baksus masa cukup signifikan. Lembaga inilah yang senantiasa memberi dorongan dan kontribusi bagi peningkatan kehidupan keagamaan masyarakat, baik kajian kitab, baksul masail maupun melakukan pembinaan keagamaan. Namun demikian perlu dicatat bahwa secara optimal, secara informal, peran madrasah diniyah, TPI, dan pengajian di masjid di sekolah sewilayah Desa Tulungagung mampu mendorong pengembangan faham ahli sunnah wal jamaah yang selama ini menjadi pegangan bagi jamiah jamaah Nahdlatul Ulama. Khusus dalam hal peran Suriah telah sedikit banyak mengambil kebijakan di lingkungan warga Nahdliyin khususnya maupun pemerintahan Desa Tulungagung pada umumnya. Peran Suriah adalah mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan perkembangan paham-paham yang tidak sejalan dan bernafas dengan ahli sunnah wal jamaah, dan memberi masukan serta rekomendasi terhadap
pemerintahan desa guna mengembangkan dan peningkatan SDM di wilayah desa Tulungagung. Dalam bidang pertama, peran surya merupakan hak mutlak surya dalam dari surya bersifat turun-turun dalam mengambil kebijakan dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, sedangkan Tanfidiyah adalah sebagai pelaksana dan kebijakan-kebijakan surya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan peran surya, Tanfidiyah dapat mendukung dalam kaitannya dengan pelaksanaan beberapa program dan teknik operasional organisasi semata-mata. Yang ke-B, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, PLNU Tulungagung baru bisa sebatas mengkoordinasi dan memberikan pemikiran untuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang menunjang bagi terwujudnya pemahaman dan pengamalan paham ahli sunnah wal jamaah. Di satu sisi dan di profesional di sisi yang lain, di lembaga formal atau non formal, dalam hal ini PLNU hanya mengambil kebijakan secara strategis, sedang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing. Dari pelaksanaan program pendidikan di lembaga pendidikan di lingkungan PLNU Tulungagung, selain mengkoordinasi, membina dan mengembangkan pendidikan formal, non formal seperti TPG, madrasah diniyah, juga mengkondisikan, membina dan mengembangkan madrasah di tingkat MI, madrasah diniyah, TPG di wilayah desa Tulungagung. Namun hal ini belum terlaksana secara maksimal. C. Bidang sosial dan ekonomi. Pelaksanaan program kerja dalam bidang sosial dan ekonomi diakui banyak kekurangan dan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan ada beberapa hal, antara lain bidang sosial. Untuk bidang sosial dititik beratkan pada masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pengurus ranting Nahdlatul Ulama belum mampu melaksanakan ke arah itu. Akan tetapi setidaknya Muslimat Fatayat dan IPBNU telah banyak berperan dalam berbagai kegiatan sosial, khususnya dalam memberikan sosialisasi tentang peranan orang tua dan kesehatan anak didik di tingkat masing-masing. D. Bidang administrasi dan organisasi. Pada setiap pergantian kepengurusan, baik di tingkat MBJ maupun tingkat ranting, senantiasa mengamanatkan untuk melakukan penataan administrasi dan organisasi. Oleh karena itu, pengurus NU Tulungagung berusaha untuk melakukan hal tersebut menurut kemampuan yang dimiliki, sedikit demi sedikit, dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi dan peranan struktur organisasi, baik tertib administrasi, organisasi maupun sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dengan modal semangat dan kebersamaan semua jajaran dan lapisan masyarakat Nahdlatul, alhamdulillah, pengurus Nahdlatul Ulama Tulungagung sudah punya kantor sekretaris sementara, yaitu di kantor Masjid Baitur Rahman Tulungagung sebagai pusat kegiatan jamiah Nahdlatul Ulama dan beberapa hukumnya. Yang ketiga, bidang penguatan organisasi. Perjalanan organisasi manapun tidak bisa lepas dari urusan pendanaan atau keuangan. Sebagai dukungan utama perjalanan organisasi, tentu selain rasa tanggung jawab dan keikhlasan para pengurusnya, demikian juga peranan perjalanan PLNU Tulungagung. Oleh karena itu, peranan PLNU Tulungagung seharusnya melakukan langkah-langkah penguatan organisasi guna perjalanan organisasi. Dalam penggunaan dana PLNU Tulungagung melalui berbagai hal sebagai berikut. Pertama, program Koin Lazisme, yaitu yang dalam program kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu kan selalu berkoordinasi dengan jamaah taklim di masing-masing RT lingkungan, dan koin dikumpulkan di masing-masing koordinator wilayah dalam 1 bulan sekali. Yang kedua, dana sosial partisipasi dari para jamaah dan pada saat momen-momen tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pun pelaksanaan program Nahdlatul Tulungagung masa hikmat 2012. Pertama ada konsolidasi organisasi,
Yang kedua, meningkatkan koordinasi pembagian tugas, meningkatkan pembinaan Nahdlatul Warga, Nahdlatul Ulama, penggalian sumber dana organisasi, peningkatan paham ahli sunnah wal jamaah, keagamaan, lembaga dakwah, lembaga pendidikan ma'arif, lembaga mabarah atau sosial, lembaga ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, bab yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat pengurus Nahdlatul Ulama nanti Tulungagung masa hikmah 2018-2023. Secara spesifik, beberapa kegiatan dalam tingkat keberhasilan yang belum optimal, bahkan kegagalan dan kelemahan yang telah mengiringi perjalanan pengurus PNU Tulungagung telah dikemukakan di atas. Namun ada baiknya pada kesempatan ini akan kami uraikan beberapa faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat pencapaian program kerja nanti Tulungagung. Yang pertama, faktor pendorong adanya kesamaan paham dan ideologi di kalangan pengurus PNU, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang kemudian dijabarkan dalam mabadi khairul ummah, keteladanan untuk menjadi umat yang terbaik. Yang B, adanya kesungguhan pengurus PNU yang didukung oleh segenap pengurus yang lain dan juga badan otonomi. Komposisi kepengurusan yang ideal dan seimbang antara generasi sepuh dan generasi muda, antara lulusan pesantren, perguruan tinggi dan pengusaha. Yang kedua, faktor penghambat munculnya perubahan dinamika sosial ekonomi dan politik yang mengarah pada kepentingan pribadi sesaat, yang semula dinamika sosial ekonomi dan politiknya mengarah pada kepentingan bersama untuk perubahan dan kemajuan wilayah Desa Tulungagung, khususnya PRNU Tulungagung. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pihak dalam oknum yang ingin mengambil manfaat secara pribadi dan pihak luar yang tidak menginginkan kegiatan tersebut berkembang maju seperti kecamatan-kecamatan yang lain. Yang B, secara internal, faktor sumber daya manusia masih merupakan personal yang serius. Dalam konteks ini belum dapat diidentifikasikan ketersediaan SDM di lingkungan warga Nahdlatul Ulama secara menyeluruh, sehingga rekrutmen pengurus PRNU Tulungagung terkesan asal comot, sehingga PRNU Tulungagung mampu mengadopsikan yang benar-benar secara profesional. C, lemahnya skill manajemen di lingkungan kepengurusan NU. Hal ini diasumsikan karena dalam kegiatan NU sulit diatur dengan manajemen modern, sehingga peranan jamaah warga Nahdlatul secara umum masih mendominasi dibandingkan dengan peranan jamiah warga Nahdlatul yang secara prinsip menjadi pengurus dan menggunakan aturan organisasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya laporan keuangan PRNU Tulungagung masa hikmah 2018-2023 ada uang masuk 1.280.000 kelebihan dari Nahar Lima, dan uang tersebut kita berikan kepada Ansor untuk tambahan beli papan nama yang sekarang kita pasang di depan Masjid Tulungagung. Yang kedua, uang Cibizis yang berada dititipkan di Cibizis Borno dengan jumlah 5.391.000 rupiah. Bab yang terakhir, penutup. Dari uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, kinerja pengurus PRNU Tulungagung dapat dijalankan dengan didukung oleh sistem aturan-aturan resmi seperti aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk itu konsistensi dalam berpegang teguh pada aturan organisasi harus dipertahankan dan terus dilestarikan sebagai organisasi yang sehat dan dinamis. Yang kedua, dalam pelaksanaan program kerja hasil konferensi pada Tulungagung
tahun 2028 memang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan banyak kekurangan. Untuk itu diharapkan agar kekurangan tersebut dapat diminimalisir pada kepengurusan PNNU yang akan datang. Yang ketiga, dalam perkembangan PNNU Tulungagung tidak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, tapi juga kondisi eksternal organisasi. Sebab sebagai organisasi keagamaan terbesar di Tulungagung sangat diperlukan kerjasama yang sinergi dengan semua komponen baik antar pengurus NU, tokoh masyarakat, lembaga sosial maupun lembaga pemerintah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami segenap pengurus PNNU Tulungagung masa hikmat 2018-2023 mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih banyak dan pihak-pihak yang telah membantu dan senantiasa mendapat maghfirah atas segala kekurangan dan kekhilafahnya. Amin ya rabbal alamin. Tulungagung 19 Zulhijjah 8 Juli 2023 pengurus Nahdlatul Ulama Tulungagung Borno Rois Surya Kiai Haji Muhammad Azhar, Ketua Haji Muhammad Badar Muhtadi, Sekretaris Haji Abdul Munif. Demikian laporan bertanggung jawab kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.